Ketika Allah ingin ciptakan Adam, Adam itu udmah. Jadi Adam artinya adalah kumpulan tumpukan tanah. Jadi kalau seandainya teman-teman sedang berjalan, tiba-tiba ada setumpuk tanah gitu ya, yang naik ke atas, itu namanya udum. Ada sumur tanah, udum. Kalau ada tumpukan banyak, ini kita Adam. Iya. Kenapa demikian? Simak baik-baik perkataan para ulama ini untuk disingkat daripada kajian yang sangat singkat ini. Saat itu Allah katakan kepada pertama malaikat Jibril. Ini harus tahu ya. Hai Jibril, aku akan ciptakan makhluk yang namanya khalifah tadi, tujuannya itu diciptakan dari tanah. Karena apa? Karena akan ngurus tanah. Dahsyat ya. Allah ciptakan yang untuk ngurus tanah diciptakan dari tanah. Masya Allah. Wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kenapa? Karena untuk ngurus laki-laki. Seakan-akan gitu. Wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kenapa? Seakan-akan. Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam? Karena untuk ngurus Adam. Adam diciptakan dari tanah karena ngurus tanah. Laki-laki diciptakan untuk bereskan bumi, ngatur bumi. Wanita diciptakan untuk mengatur, mendampingi dari sang suami. Seakan-akan ini sudah ada tugasnya, sudah nampak. Iya. Saya lanjutkan. Simak dan simpel kali kalimat ini untuk diketahui. Maka saat itu Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk mencari apa? Untuk mengambil yang namanya tanah dengan mengatakan, wahai Jibril, turun ke bumi, ambil tanah. Untuk apa? Untuk dijadikan makhluk sebagai bahan daripada penciptaan Adam. Turunlah ke bumi. Lalu saat turun ke bumi, bumi bertanya, malaikat, ada apa datang ke tempatku? Kata bumi. Bumi mengatakan, aku ingin mengambil sebagian daripada kamu untuk menciptakan makhluk yang akan Allah ciptakan. Bumi itu menolak, mengatakan, a'udzubillahi min amalik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu yang pasti membuat aku sakit ketika engkau mengambil bagian daripada tanahku. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu yang pasti akan menyakitkanku. Maka karena dia berlindung kepada Allah, aku berlindung. Iblis punten-punten. Yang namanya Jibril alaihissalam tidak berani. Kenapa? Dengan mata aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu untuk mengambil bagianku dihadapkan kepada Allah, karena ketika engkau mengambilku pasti aku terasa sakit. Maka Jibril datang mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mau dan dia berlindung kepada Allah. Segala sesuatu yang berlindung kepada Allah berarti apa? Allah akan melindunginya dan aku tidak mau. Aku tidak bisa mengambilnya. Diperintah malaikat lain, diperintahkan malaikat lain, diperintahkan malaikat, nggak ada yang mau. Datang begitu jawabannya. Datang begitu jawabannya. Tiba-tiba diperintahkan oleh Allah malaikat Ijrail. Ijrail, kamu turun ke bawah. Ambil tanah. Turun Ijrail ke bawah. Lalu ketak tanah mengatakan, a'udzubillahi minka. A'udzubillahi min amalik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu yang akan menyakitiku karena engkau mengambil bagian daripadaku. Aku sakit, aku berlindung kepada Allah. Apa kata Ijrail? Engkau berlindung kepada Allah, berlindunglah karena aku pun diperintahkan oleh Allah yang akan melindungi. Itu kata Ijrail. Maka Ijrail, dahsyat, Ijrail mengatakan, silakan kau berlindung kepada Allah. Iya. Tetap aku akan menjalankan apa yang Allah perintahkan karena engkau berlindung kepada Allah, sementara aku pun diperintahkan oleh Allah yang melindungimu. Maka ditarik sama dia, sama malaikat Ijrail ini, tanah. Bahkan Ijrail alaihissalam, Ijrail tidak mengambil satu tanah. Ngambil segumpluk tanah yang di sana. Ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini. Masya Allah, mengambil dari berbagai macam tanah yang berbeda. Lalu diangkat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini aku telah kumpulkan dari berbagai macam tanah yang ada. Lalu Allah katakan, subhanallah, kenapa kamu berani mengambilnya? Sementara para malaikat yang lain tidak berani mengambilnya saat tanah berlindung kepadaku. Lalu malaikat menjawab Ijrail, untuk apa? Aku takut untuk mengambil tanah yang mereka miliki karena aku diperintahkan oleh Allah. Apakah kamu tidak kasihan saat dia kesakitan, saat kau ambil? Dengan mengatakan, jika aku ini kasihan saat aku ambil
tanah di bumi, bagaimana berarti aku tidak mentaati perintahmu? Maka aku tidak peduli, aku ambil saja tanah. Maka Allah katakan, Buntan dengan mengatakan, yang seperti ini pantas untuk dijadikan malaikatul maut. Maka itulah gelarnya. Ijrail itu mengatakan malaikatul maut. Kenapa? Karena apapun yang Allah perintahkan, ambil. Bayangkan kalau seandainya malaikatul maut ada rasa seperti itu. Ambil nyawa yang masih bayi itu, malaikatul maut akan bilang, ya Allah kasihan dia masih bayi. Ya Allah kasihan masih itu. Makanya gelar malaikatul maut itu adalah dulu namanya Ijrail. Tapi kenapa dikatakan gelarnya malaikatul maut? Kenapa berhasil mengambil daripada kumpulan tanah itu. Itulah kenapa dikatakan malaikatul maut. Jadi namanya Ijrail. Maka saat itulah Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Ijrail ketika disebut namanya. Tapi Rasulullah mengatakan malaikatul maut. Karena ini adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil disatukanlah. Saya tidak menyampaikan tentang penciptaan seperti apa. Namun dengan singkat, tanah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadukan dari berbagai macam tanah yang ada, dari tanah yang hitam, dari tanah yang agak keputih-putihan, tanah yang coklat, tanah yang liat, tanah yang kering, semua diadukan dalam satu tempat itu dan Allah olah. Punten, salah satu keutamaan Adam alaihissalam adalah diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan Adam. Keutamaan Adam. Maka saat itu Allah biarkan Adam alaihissalam ini seminggu atau 40 hari, beberapa riwayat. Intinya Nabi Adam jasadnya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dikasih nyawa. Dibiarkan begitu saja. Ini kisah yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang tidak bisa saya sampaikan hadisnya satu persatu, namun intinya demikian. Maka mulqiyah, artinya apa? Adam tersender atau tertidur, memang belum ada nyawanya. Disitulah iblis dengan iri mengatakan, kata-kata iblis, ini dia. Kenapa Allah ciptakan dia sebagai khalifah? Kan aku senior. Aku lebih tahu. Kenapa harus ciptakan dia? Maka yang dilakukan oleh iblis apa? Iblis ini sambil nendang-nendang Adam dengan mabi ayyi amri ma khuliq. Kamu diciptakan oleh Allah buat jadi apa? Kamu jadi khalifah. Mampu khalifah yang kayak gini. Kenapa? Karena ketika melihat ada jauf di sini, Adam diciptakan ada jauf di sini nih, ada rongga di sini, maka iblis tahu kalau ini makhluk lemah. Iblis tahu ini makhluk lemah. Kenapa? Nanti akan kelihatan jasad makhluk lemah. Iya. Dengan mengatakan ini makhluk lemah. Makanya menghina iblis di ayam rima khuliq. Kamu diciptakan untuk apa? Ada rongganya begitu. Kamu tuh makhluk lemah. Maka tanpa ragu iblis itu masuk dari mulutnya Adam, keluar dari dubur. Masuk dari tubuhnya, dari mulutnya Adam, lalu main-main dalam tubuh Adam lalu keluar. Jadi iblis sangat tahu tentang tubuh postur manusia. Berhari-hari berada di situ. Makanya iblis tahu mana stop kontak emosi, marah, mana stop kontak pelit, mana stop kontak ngantuk, mana stop kontak misalnya apa untuk gampang marah, stop kontak apa, dia tahu semuanya. Iya. Jadi tahu, iblis itu tahu mana-mana tempat-tempat yang harus dinyalakan saat dia ini dalam keadaan takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan. Maka tidak lama Allah tiupkan rohnya dari ubun-ubun. Begitu ditiupkan, masuk, dan Adam alaihissalam dimasukkan roh. Ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan roh. Masya Allah, itulah Adam alaihissalam. Iya, itu benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimatnya apa? Khuliqal insana fi ajal. Maksudnya apa? Punten. Saat roh masuk dalam ubun-ubun ini, masuk dalam ubun-ubun, Adam alaihissalam begitu matanya bisa melihat, Adam alaihissalam begitu melihat jannah, surga yang begitu indah, Adam alaihissalam langsung terbelalak dan kaget karena keindahan surga. Begitu masuk nyawanya ke hidung, Adam alaihissalam sudah mencium indahnya surga. Ya, begitu masuk ke sini sudah merasakan istilahnya apa? Nyaman tentang udara surga di sini. Sampai masuk, sampai belum juga sampai ke kaki, baru sampai tangan, Adam sudah ingin mengambil sesuatu yang ada di surga. Subhanallah, saking indahnya. Makanya khuliqal insana fi ajal. Manusia diciptakan dalam tergesa-gesa. Kenapa? Cepat. Kenapa? Karena Adam sudah gak sabar untuk menikmati keindahan di surga. Itulah yang ada.